Bahwa yang paling bisa kita laksanakan, kita memiliki optimisme dalam perjuangan. Dalam situasi sulit seperti apapun, maka jangan menyerah, karena habis kegagalan, terbitlah kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia di mana saja Anda berada, semoga malam Anda bisa dilewati dengan penuh gembira karena selalu bersama dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, sudah bersumpah, wal-lail, demi malam. Allah yang maha tinggi, Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhan kita yang maha tinggi. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tadarus kita, tahapan menggapai kesuksesan dunia akhirat dengan cara Al-Quran. Hari ini kita sampai kepada surat ke-10 dari tertib nuzul, yaitu surat Al-Fajr. Dan kalau dari susunannya ini ternyata sangat tertib. Setelah malam maka turun surat Al-Fajr. Bahwa kehidupan itu tidak selalu sulit, tidak selalu kalah. Perjuangan itu tidak selalu kalah. Bayangkan bahwa surat ini turun dalam situasi di mana dakwah Nabi terus merangkak, bergerak, bertumbuh, tetapi orang-orang lemah yang ikut kepada Nabi, terutama para budak, banyak yang disiksa. Sehingga dalam surat Al-Lail disebutkan bahwa di tengah gelapnya malam masih ada orang yang derma, yang rela demi menegakkan cahaya kebenaran. Habis gagal terbitlah sukses, habis gelap terbitlah terang. Maka jangan menyerah, sahabat-sahabatku. Ketika kamu sedang berupaya menggapai cita-citamu, bila hari ini masih dalam posisi kesulitan, masih dalam posisi kegagalan, ingatlah bahwa keberhasilanmu akan dicapai. Setelah habis kegagalan, maka kesuksesan itu akan segera kamu raih. Salah satu hal yang menjadi pembeda, yang menjadi membuat masyarakat Mekah pada waktu itu merasa tidak nyaman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, adalah mengenai cara pandang baru, mindset baru mengenai ukuran keberhasilan. Mereka mengukur keberhasilan itu dengan banyak harta, dengan punya kekuasaan, dan lain sebagainya. Inilah yang diluruskan, inilah yang diterangi oleh cahaya Islam ketika hadir ke dunia ini. Apakah demikian? Harta, tahta, ya wanita yang menjadi ukuran kesuksesan? Wal fajri, demi fajar, walailil asri, walayalin asri, dan malam yang 10, artinya malam yang agung, malam 10 Muharram, dan tanggal 10 lainnya yang di bulan-bulan yang mulia, wasyab'i wal watri, dan sholat yang genap atau yang ganjil, walaili idha yasri, dan malam apabila berjalan. Kekuasaan, jabatan, harta itu berjalan seperti berjalannya malam. Mereka tidak kekal, mereka pada akhirnya akan menghilang, digantikan oleh yang baru, sebagaimana malam digantikan oleh terbitnya fajar.
Hal fi dzalika qasamul lidhi hijrin. Pada yang demikian terdapat sumpah bagi orang-orang yang punya akal. Al-hijr artinya akal. Al-hijr itu secara bahasa berarti pembatas, yang membatasi. Karena orang yang mempunyai akal cirinya adalah dia membatasi dirinya dari melakukan sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang merusak. Tak penting ilmunya banyak, kalau dia misalnya banyak melampaui batas-batas kebenaran, maka dia sebenarnya sama dengan tidak punya hijr, akal. Kamar itu disebut al-hijr karena dia ada pembatasnya. Maka kata Allah, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Allah bersumpah dengan fajar, dengan tanggal 10, dengan witir dan genap, dengan malam yang berlalu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah benar ukuran kesuksesan itu ketika teknologinya tinggi, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Iram adatil imad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Iram adalah putra Sam, putra Nuh, keturunan Nabi Nuh yang tersisa. Mereka memiliki tubuh yang besar, tapi karena durhaka terhadap aturan Allah, terhadap syariat Allah, maka mereka dihancurkan. Apakah itu ukuran kesuksesan, ukuran kemuliaan? Ketika berhasil membangun gedung yang tinggi, tapi kemudian habis oleh bencana. Alam allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah sebelumnya bangunan itu diciptakan yang seperti itu, artinya luar biasa. Wassamud alladziina jabu sohra bilwad, dan kaum Samud yang memahat batu-batu di lembah-lembah. Setelah kaum Ad musnah, datang kaum Samud. Mereka bahkan batu itu dijadikan bangunan, dipahat menjadi bangunan yang megah. Artinya mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Wa Fir'aun adut autad, dan Fir'aun yang memiliki piramid-piramid. Alladzina tagaw fil bilad, mereka yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Jadi ingat dalam surat Al-Alaq, kala innal insana layatgha an ra'ahu stagna. Dalam surat Al-Layl, wa amma man bahila wastagna. Jadi sebab orang melampaui batas adalah karena istagna, merasa dirinya berkuasa, sudah cukup. Sehingga fa'aktsaru fihal fasad, mereka banyak membuat kerusakan di dalam negerinya. Kalau mereka hidupnya senang, tetapi masyarakatnya yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, terjadi ketimpangan, terjadi ketidakadilan, kriminalitas di mana-mana, kebodohan terus bertambah, kemiskinan terus bertambah, pengangguran terus bertambah. Maka hal seperti ini tentu tidak akan dibiarkan oleh Allah, karena mereka merusak sebenarnya, meskipun mereka merasa adalah membangun. Fasauba alaihim rabbuka sautu adab. Maka karena itu mereka diberikan, ditimpa cemeti, siksa cemeti. Jadi kalau cemeti itu artinya alat pukul yang ketika dia dipukulkan itu bercampur antara cemeti dengan darah itu. Artinya saking kerasnya. Inna rabbaka labil mirsad, karena sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jadi tidak perlu khawatir bahwa ketika waktu itu zaman Nabi berjuang, orang-orang yang masuk Islam itu diawasi, diikuti, dikuntit kemana mereka bergerak, sehingga banyak para sahabat yang merasa takut oleh intel-intel
tokoh-tokoh Mekah pada waktu itu. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu juga maha mengawasi. Intel-intel pun diawasi oleh Tuhanmu. Ada sebuah hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Rasulullah pernah bersabda, "Ya Mu'ad, innal mu'mina ladayil haqqi asyir. Ya Mu'ad, innal mu'mina la yaskunu ra'uhu wa la ya'manu dribuhu hatta yukhlab jisru jahannam khalfa dhahrih. Ya Mu'ad, innal mu'mina qayyadahul Qur'an an kasyirin min syahwatihi wa an ayyahlaka fiha huwa biidnillah azza wa jalla. Wal Qur'an daliluh wal khawfu mahjatuh wasyauku mutituh wassalatu kahfuh wasyaumu zannatuh wassadaqatu fikakuh wasidku amiruh wal haya'u wajiruh warabbuhu azza wa jalla mi wara'i dalika kullihi bil mirsyad." Hai Mu'ad, sesungguhnya orang mukmin itu menjadi tawanan Tuhan yang hak. Hai Mu'ad, sesungguhnya orang mukmin itu tidak dapat terbebas dari ketakutannya dan tidak merasa aman dari kekhawatirannya sebelum ia meninggalkan jembatan jahanam berada di belakang punggungnya. Hai Mu'ad, sesungguhnya orang mukmin itu diikat oleh Al-Quran terhadap kebanyakan nafsu syahwatnya dan terhadap hal-hal yang membinasakan dirinya karena terjerumus ke dalamnya dengan seizin Allah. Maka Al-Quran adalah petunjuk jalannya, takut kepada Allah adalah alasannya, dan rindu kepadanya merupakan kendaraannya. Salat adalah gua perlindungannya, puasa adalah bentengnya, sedekah adalah kebebasannya, dan kejujuran adalah pemimpinnya. Malu adalah pembantunya, dan Allah di belakang itu semuanya selalu mengawasinya. Warabbuhu azza wa jalla mi wara'i dalika kullihi bil mirsyad. Jadi Allah itu selalu mengawasi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai irsyadul amal atau petunjuk amal yang bisa kita lakukan? Saya menyimpulkan bahwa yang paling bisa kita laksanakan, kita memiliki optimisme dalam perjuangan. Dalam situasi sulit seperti apapun, maka jangan menyerah, karena habis kegagalan, terbitlah kesuksesan. Kalau kamu ingin mendapatkan kesuksesan sebagaimana nasihat orang-orang yang sudah sukses, habiskan dulu kesuksesan itu sehingga tidak ada sisa lagi, sehingga yang tersisa adalah tinggal kegagalan. Jangan menyerah hanya karena kamu menghadapi malam, karena malam itu akan segera berlalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.